Selamat datang dan selamat menikmati. Sebelum dirinya mati, ada satu hal yang ia ingat. Dirinya sedang berada sendirian di dalam kamarnya, melihat kota dari ketinggian. Setelah itu, tubuhnya terasa berat dan dirinya berbaring di ranjang. Apakah dirinya diracun atau ada seseorang yang ingin membunuhnya? Berpikir Gray. Terlalu banyak orang yang menginginkan dirinya mati. Lagi pula, dirinya seorang raja. Sebanyak apapun dirinya berpikir tentang kematiannya, tidak ada apapun yang dapat diperbuatnya. Tidak ada pilihan lagi selain menerimanya dengan lapang dada. Moga-moga tidak ada malaikat bersayap yang bernyanyi menjemput dirinya. Gray mendengar seseorang memberi selamat atas kelahiran seorang bayi laki-laki. Apakah dirinya terlahir kembali? Bagaimanapun juga, dirinya dapat mengerti bahasa mereka dan itu pertanda baik. Senyum yang lembut dan hangat dari seorang ibu, dirinya tidak dapat berhenti mengagumi betapa cantik dan menakjubkan wanita itu. Dengan dagu yang kuat dan tajam, dirinya yakin kalau pria itu tegas dan serius. Keadaan di sekitarnya tampak normal. Tapi, di mana dirinya berada? Tanpa terasa, waktu pun berlalu. Meskipun ibunya, Alice, seorang yang lembut dan berhati baik, dialah yang berkuasa atas segala sesuatunya di dalam keluarga. Ayahnya, Reynold, adalah seseorang yang bisa diandalkan dan berkarismatik, jika sifat kekanak-kanakannya tidak diperhitungkan. Dirinya bersyukur sudah dilahirkan di dalam keluarga yang harmonis. Tapi dirinya terpenjara dalam tubuh ini, dan tidak dapat mengontrol apapun. Berkat ketahanan mental dirinya sebagai raja, dan harapan kalau ini semua hanya mimpi, itulah yang membuat dirinya tetap waras. Sepertinya, dirinya berada di masa abad pertengahan. Apakah orang-orang membawa senjata berjalan-jalan di masa lalu? Dengan pengetahuan yang dirinya punya dari kehidupan sebelumnya, ia memperhatikan sekitarnya dalam beberapa minggu, dan dirinya yakin dapat memperkirakan apa yang terjadi dalam kehidupannya. Dirinya mulai terbiasa dengan nama yang diberikan kedua orang tuanya, Art. Saat Reynold melemparkan dirinya ke udara, ia sadar kalau tubuhnya sangat rapuh. Saat Reynold memutar-mutar dirinya, kakinya mengenai sudut tembok. Saat Alice melihat itu, dia langsung merapalkan sihir untuk menyembuhkan lukanya. Sepertinya ia terlalu cepat mengambil kesimpulan, dan tampaknya dirinya tidak tahu apapun tentang dunia ini. Di kehidupan sebelumnya, dirinya adalah seorang raja, memimpin pasukan, dan mengalahkan perwakilan dari seluruh negara dalam duel. Tapi dari semua pencapaiannya, ia tidak pernah sebangga ini, dirinya dapat merangkak. Sudah sebulan berlalu, dan ia masih belum terbiasa dengan nama barunya. Sebagai mantan raja, Arthur atau Art, nama itu terlalu imut menurutnya. Saat melihat dirinya di kaca, ia mengakui kalau dirinya sangat menggemaskan. Wanita-wanita di masa depan, waspadalah, bersiaplah untuk patah hati. Arthur berpikir, sekarang Alice pasti menganggap dirinya sudah tidur. Dirinya mempunyai waktu sekitar 1 jam sebelum Alice kembali mengecek dirinya. Semenjak dirinya menemukan ruang buku, ia menyelinap setiap malam untuk mempelajari tentang dunia ini. Tikaten adalah benua tempat dirinya dilahirkan, dan terdapat 3 kerajaan besar di dalamnya. Eleanor, kerajaan para elf yang berada di dalam hutan terdalam. Darf, kerajaan bawah tanah dan tempat para dwarf. Dan Sapin, kerajaan manusia, dengan populasi paling banyak. Di dunia ini dan di dunia sebelumnya, sama-sama menerapkan sistem kerajaan. Tapi di dunia ini kekuasaan diwariskan bukan melalui usaha. Dirinya menemukan kalau di dunia ini belum berkembang jika dibandingkan dengan dunia lamanya. Dirinya menemukan alasan mengapa teknologi tidak berkembang pesat, hanya satu alasannya, magic. Di dunia lamanya, energi kehidupan disebut dengan ki. Digunakan untuk memperkuat tubuh dan senjata melalui latihan yang keras. Di dunia ini kekuatan itu disebut dengan mana. Tidak seperti ki, yang hanya ada dalam tubuh seseorang, mana ada di sekitar manusia. Kemampuan untuk mengontrol mana kebanyakan didapatkan dari faktor genetik. Biasanya 1 dari 100 orang mempunyai mana. Bagaimanapun juga, mana dapat digunakan dengan berbagai macam cara. 2 metode yang paling umum adalah augmenting dan conjuring. Augmentir memperkuat tubuh mereka dengan mana, membuat mereka mempunyai kekuatan, ketahanan, dan kecepatan yang luar biasa. Tapi, kelemahan mereka terletak pada jarak yang terbatas.
sedangkan conjurer mengeluarkan mana, membuat mereka dapat membentuk apapun di sekitarnya sesuai dengan keinginannya. Tapi mereka harus mengembangkan inti mana mereka dengan mana dari luar untuk membentuk sihir. Ibunya, Alice, adalah seorang deviant, atau lebih tepatnya, emitter. Mereka adalah tipe penyihir yang langka, dapat merapalkan sihir penyembuhan dan memulihkan mana. Berdasarkan buku ini, pembangkitan penyihir terjadi pada masa remaja, yaitu saat inti mana terbentuk. Inti mana terdengar sama seperti ki di kehidupan sebelumnya. Untuk membentuk ki, anak-anak diajarkan untuk bermeditasi dan merasakan pecahan ki yang tersebar dalam tubuh mereka dan mengumpulkannya di satu tempat. Saat Arthur hampir berhasil, Alice mengangkatnya. Arthur berpikir, dirinya akan memulai perjalanannya menjadi mage terhebat di dunia. Jangan samakan dirinya dengan bayi yang sembelit. Ternyata di saat berkonsentrasi, dirinya buang air besar. Alice di ruang buku, membuka buku hariannya, mengambil pena tinta, dan menuliskan, sudah 2 tahun berlalu. Tapi dirinya merasa masih saja ada yang harus ia pelajari tentang bayi. Tapi dirinya mencapai satu kesimpulan. Arthur adalah bayi paling menggemaskan di seluruh dunia. Dengan rambutnya yang berwarna coklat kemerahan dan mata birunya yang terlihat mempesona. Dirinya tahu kalau Arthur akan terlibat dalam masalah jika ia tidak menjadi ibu yang tegas dan dapat diandalkan. Bukan berarti dirinya tidak dapat bergantung pada Reynold. Pada suatu hari, dirinya mendapati Reynold sedang mengajari Arthur menggunakan pedang. Dan itu terjadi saat Arthur baru belajar merangkak. Dirinya memperhatikan kalau Arthur senang pergi ke toko kecil di tengah kota. Jadi dari yang semestinya berbelanja 2 kali seminggu, kita pergi ke kota hampir setiap hari. Dirinya tidak memanjakan Arthur, bagus untuk mendapatkan bahan makanan segar dan pendidikan. Melihat Arthur yang tumbuh begitu cepat, dirinya penasaran akan seperti apa Arthur saat dewasa. Dengan Reynold sebagai ayahnya, dirinya tidak ragu kalau Arthur tertarik menjadi seorang petualang. Dirinya hanya berharap kalau Arthur akan hidup layak daripada menjadi petualang muda yang berharap kaya. Dirinya berharap dapat melakukan sesuatu terhadap kebiasaan Arthur yang suka menyelinap ke ruang belajar. Dirinya tergoda untuk memindahkan ranjangnya ke ruang belajar, tapi itu untuk lain waktu. Sudah 2 tahun berlalu sejak dirinya tiba di dunia ini. Dirinya belajar banyak dan menyenangkan mendapatkan hal baru setiap hari. Reynold sudah merapalkan sesuatu selama beberapa menit dan dia sangat berkonsentrasi. Dirinya penasaran, sihir menakjubkan apa yang akan dikeluarkan. Reynold mengangkat bebatuan kecil di sekitarnya dan melemparkan semuanya dalam jarak yang sangat dekat. Lalu Reynold melihat Arthur sambil membanggakan dirinya sendiri. Arthur berpikir, 3 menit habis untuk berkonsentrasi melempar sesuatu yang pada dasarnya dapat dilempar dengan tangan tanpa bersusah payah. Dirinya baru saja mengetahui kalau ayahnya seorang augmenter. Ia penasaran akan menjadi apa saat inti mananya terbentuk. Saat Arthur akan turun, ia melihat untuk turun cukup lumayan tinggi. Arthur pun bersusah payah untuk turun, tapi Alice melihatnya dan menggendong Arthur untuk membawanya tidur. Tapi Arthur menolak untuk tidur dan meminta Alice membawanya ke ruang baca. Alice menolak menuruti Arthur Karen ini waktunya untuk tidur. Arthur menggunakan tatapan imutnya, memohon kepada Alice untuk membiarkannya membaca untuk sebentar saja. Tak kuat menahan tatapan Arthur, akhirnya Alice pun luluh. Arthur berpikir, yang dilakukannya tidak merendahkan harga dirinya. Seorang prajurit harus menggunakan semua senjata yang dipunyainya. Tiba-tiba terdengar kegaduhan dari halaman rumah, dan Alice pergi untuk melihat apakah Reynold merubuhkan pohon lagi. Arthur berpikir, pencapaian terbesarnya selain mengumpulkan pengetahuan di dunia ini adalah membentuk inti mananya. 2 tahun belakangan dirinya menggerakkan puluhan ribu pecahan mana di dalam tubuhnya dan mengumpulkan semuanya di tengah perutnya. Dirinya mulai paham mengapa dibutuhkan waktu sampai remaja untuk membentuknya, pecahan mana itu bergerak sangat lambat. Hal itu sangat sulit bagi pikiran dan tubuhnya, tapi waktu 2 tahun tidak akan ia sia-siakan. Dirinya hampir selesai, hanya tersisa 1 pecahan terakhir. Ledakan besar pun terjadi. Reynold dengan sigap berlari menuju Alice dan melindunginya. Saat ledakan itu berhenti, Alice baru menyadari kalau Arthur masih ada di dalam. Mendengar itu, Reynold langsung berlari menuju rumah dan menggeser puing-puing yang bertebaran.
Tiba-tiba Reynolds melihat sesuatu, membuatnya terdiam, berlutut, dan tertawa kecil. Alice pun sampai dan bertanya apa yang terjadi. Reynolds mengatakan kalau Arthur belum 3 tahun, tapi sudah mempunyai inti mana. Selesai bermeditasi, Arthur merasa tubuhnya sangat berbeda, tanpa mengetahui apa yang baru saja terjadi. Saat melihat di sekitarnya ada pepohonan, dan rumahnya sudah hancur berantakan, Arthur berpikir kalau rumahnya diserang orang. Setahun belakangan ini, selain ibunya mengajari bagaimana cara membaca dan menulis, dirinya juga mempelajari basic mana, manipulation, dan augmentation. Pada awalnya, karena tubuhnya masih terlalu kecil untuk latih tanding, kita melakukan olahraga dasar. Tidak lama setelah itu, ayahnya merasa sudah waktunya untuk latih tanding dan memberikan pedang kayu sebagai hadiah ulang tahunnya yang ketiga. Tiba-tiba, Reynolds masuk dan mengajak Arthur untuk latih tanding. Reynolds mengatakan, sekarang ingatlah apa yang Aka diajarkannya. Selaraskan mana dengan pernafasan. Sama seperti jantung atau paru-paru, inti mana adalah organ juga. Arthur berpikir, ia bertanya-tanya, apakah kebanyakan anak 4 tahun akan mengerti instruksi yang abstrak itu? Reynolds tidak akan membiarkan dirinya beristirahat sampai latihannya selesai, dan dirinya hanya punya waktu sedikit saja sampai jam makan malam. Dalam dunia ini, kekuatan diukur dari warna inti mana. Dimulai dari warna hitam, disebabkan darah yang kotor bercampur dengan partikel mana menjadi inti mana. Inti mana akan menjadi semakin bersih karena yang kotor akan terbuang dengan berjalannya waktu. Urutannya seperti ini: hitam, merah, oranye, kuning, perak, dan putih. Setiap tingkat dibagi menjadi 3 gradasi: dark, solid, dan light. Semakin terang inti mana, akan semakin bersih dan akan semakin kuat juga. Tiba-tiba Arthur dipanggil untuk makan malam. Pada saat makan malam, Reynolds menyarankan kepada Alice kalau sekarang waktunya untuk mencari seorang guru bagi Arthur. Alice mengatakan, Arthur baru saja berumur 4 tahun. Selain itu, kamu mengatakan akan mengajarkan Arthur sendiri. Reynolds mengatakan, dirinya tidak menyangka kalau Arthur adalah seorang jenius. Dirinya hanya akan menahannya. Arthur sangat berbakat. Perdebatan pun terus berlanjut. Alice keberatan jika Arthur harus sendirian di kota besar. Tapi Reynolds akan meyakinkan temannya di kota agar menjaga Arthur. Setelah beberapa lama berdebat lagi, mereka terdiam dan menatap ke arah Arthur. Reynolds mengatakan, apakah Arthur ingin pergi ke kota besar dan mempunyai seorang guru? Arthur berpikir, apakah Reynolds membiarkan dirinya untuk membuat keputusan? Sepertinya hal itu terlalu berat untuk anak yang berumur 4 tahun. Arthur memberi masukan agar mereka berdua juga ikut dengannya saja ke kota dan bertemu langsung dengan gurunya. Alice dan Reynolds saling bertatapan setelah mendengar saran dari Arthur. Reynolds mengatakan, kita benar-benar tidak terpikirkan yang seperti itu. Alice mengatakan, dirinya merasa lebih nyaman jika ia ada di sana saat Arthur bertemu gurunya. Mereka membuat keputusan untuk pergi bersama-sama ke kota Cyrus. 3 minggu berlalu, akhirnya persiapan mereka untuk perjalanan sudah selesai. Alice mengatakan, Arthur harus segera tidur, besok kita akan berangkat pagi hari. Dirinya tidak suka bila terburu-buru, tapi grup Twin Horn yang merupakan teman kita juga akan menuju Cyrus. Jadi mereka akan membawa kita juga ke sana. Arthur mendengar kalau grup Twin Horn sudah berada di kota mereka beberapa waktu. Bahkan mereka membantu membangun kembali rumahnya saat mereka ada waktu luang. Dari yang ia dengar, parti itu terdiri dari 2 conjurer dan 3 augmenter. Mereka akan menyelesaikan masalah apapun yang akan ditemui dalam perjalanan. Akhirnya dirinya pergi dari kota yang kecil ini. Inilah waktunya untuk melihat apa yang dunia ini tawarkan kepada dirinya. Reynolds memperkenalkan Arthur kepada parti Twin Horn. Arthur mengatakan, dirinya bernama Arthur Lewin. Terima kasih karena akan membawa kita ke Cyrus. Adam Crench, Augmenter Speciality Spear. Angela Rose, Conjurer, Speciality Wind Magic. Durden Walker, Conjurer, Speciality Earth Magic. Jasmine Flamesworth, Augmenter, Speciality Dual Daggers. Helen Shard, Augmenter, Speciality Magic Archery. Setelah mereka semua menaikkan barang-barang, perjalanan pun dimulai. Perjalanan mereka pun tidak semulus itu. Banyak binatang buas yang menyergap menganggap manusia adalah makan malam mereka. Pada suatu malam,
Mereka semua berkumpul di depan api unggun. Saat melihat Arthur, Helen mengatakan, "Apakah Arthur lelah?" "Jangan khawatir, ini adalah perjalanan pertama Arthur. Lama-kelamaan, Arthur akan terbiasa." Jadi, Reynold membanggakan Arthur sepanjang perjalanan. Dia mengatakan kalau anaknya adalah seorang mega genius dan dibangkitkan pada umur 3 tahun. Mendengar percakapan mereka berdua, Adam bangkit dan mengatakan dirinya perlu untuk meregangkan badan sebelum tidur, dan Reynold mengatakan kalau dia sering latih tanding dengan anaknya. Apakah Reynold tidak keberatan jika ia bermain sebentar dengan Arthur? Reynold mengatakan, "Tidak masalah, tapi berhati-hatilah. Kita semua kelelahan karena perjalanan panjang ini." Mendapat persetujuan dari Reynold, Adam mengangkat Arthur dan membawanya pergi. Saat Arthur bersiap-siap menghadapi Adam, Arthur melihat ayahnya dan memberi kode. Adam itu haus akan darah. Selamatkan dirinya dari kekacauan ini. Tapi Reynold tidak menolongnya, malah menyemangati Arthur agar semangat bertarung. Menyadari usahanya sudah sia-sia untuk kabur, Arthur mempersiapkan dirinya secara mental dan pengalaman. Setelah mananya terkumpul, Arthur menyerang Adam. Saat Arthur mendekat dan Adam sudah bersiap menangkis serangannya, Arthur menghilang dan muncul di belakang Adam. Tapi kaki Arthur terpeleset karena badannya yang masih kecil tidak dapat mengimbangi gerakannya. Pertarungan jarak dekat pun terjadi. Arthur dengan tubuh kecilnya berusaha untuk mengimbangi pergerakan Adam. Akhirnya Adam menyerang menggunakan mananya dan Arthur berhasil menangkisnya. Tapi efek dari dua mana yang bertabrakan membuat mereka berdua terpental jauh. Melihat Arthur yang terjatuh, Durden memukul kepala Adam dan mengatakan kalau Adam sudah kelewatan. Adam mengatakan, latihan macam apa yang Reynold beri kepada Arthur sampai membuat Arthur seperti monster kecil. Reynold mengatakan dirinya tidak pernah mengajari yang seperti itu. Alice juga menanyakan hal yang sama kepada Arthur. Dengan panik, Arthur mengatakan dirinya belajar dari menonton ayahnya dan dari membaca buku. Adam mengatakan, mau dari manapun itu, Arthur harus mengajari kita teknik gerakan itu. Arthur mencoba untuk menjelaskan teknik miliknya, tapi tampaknya mereka tidak dapat melakukan apa yang dimaksud oleh Arthur. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.